Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, semoga kalian sehat selalu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kelas 4 Safa, Marwah dan Sina yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan tema 8 pada materi subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Kalian bisa simak dan mendengarkan dengan baik penjelasan dari Pak Guru. Anak-anakku, hari ini pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang PPKN, masih tetap KD 1.3, 2.3, dan 4.3. IPS KD 3.3 dan 4.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di daerah pantai. Daerah pantai yang sangat dekat dengan laut merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Sebagian besar penduduk memiliki bekerja sebagai nelayan. Mereka melaut dan menangkap ikan untuk dijual ke pasar atau pengolahan menjadi makanan setengah jadi. Kegiatan lain penduduk daerah pantai adalah perikanan air payau. Air payau ini adalah campuran air laut dengan air sungai. Hasil perikanan air payau adalah ikan bawal, bandeng, dan lobster. Beberapa kegiatan lain di sekitar daerah pantai berupa nelayan, petani garam, perikanan, pelaku pariwisata, dan sebagainya. Inilah kegiatan perekonomian atau kegiatan-kegiatan yang berada di daerah pantai. Anak sekalian, gambar ini merupakan gambar pemandangan di sawah. Nah, ini merupakan kegiatan petani yang sedang melakukan panen padi. Di tengah sawah, mereka bersama-sama memanen padi untuk nanti menghasilkan sebuah beras. Anak sekalian sudah memasuki materi PPKN. Di materi PPKN ini kita akan fokus pada kota Bandung. Tahukah kamu bahwa ada salah satu kampung di kota Bandung yang dikenal dengan nama Kampung Toleransi? Kampung Toleransi terletak di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung. Penduduknya sangat beragam, mulai dari suku, agama, ras, budaya, prinsip, dan sebagainya. Penduduk di kampung tersebut sangat menjunjung tinggi sikap menghormati dan menghargai. Mereka juga sangat kompak dan sering melakukan gotong royong
dalam segala hal. Mereka percaya bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk hidup harmonis. Anak-anak sekalian, ini merupakan contoh kampung toleransi yang berada di Bandung. Ini gambar-gambar ini menunjukkan bahwasannya mereka hidup rukun dan saling menghargai. Kita lanjutkan pada materi bahasa Indonesia. Di materi bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari unsur-unsur atau macam-macam cerita rakyat. Yang pertama adalah fabel atau cerita binatang. Fabel merupakan cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang tersebut dapat berperilaku layaknya manusia. Contohnya adalah kancil yang cerdik dan cerita serigala yang lucu. Macam-macam cerita rakyat yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan sebuah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, seperti sebuah cerita asal-usul Banyuwangi, asal-usul Danau Toba, dan terbentuknya Tangkuban Perahu. Sedangkan kalau di wilayah Jawa Tengah terkenal dengan cerita baru Klinting. Yang ketiga adalah mite. Mite merupakan cerita yang membuat mengenai dewa-dewa atau cerita yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Contoh cerita rakyat ini seperti kisah Nyai Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Boma. Anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki PB4 atau pembelajaran 4. Kita awal dari materi IPS, yaitu membahas tentang kegiatan industri. Kegiatan industri, kegiatan banyak dijumpai di kota-kota besar. Kegiatan industri termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi. Kegiatan ekonomi di industri sudah dilengkapi dengan mesin-mesin canggih yang dapat memproduksi barang dalam jumlah besar. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang ditunjukkan tadi pada materi sebelumnya. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik berbagai kegemaran pada anak-anak semua yang berbeda-beda. Kegiatan industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya dapat berupa industri besar dan industri kecil. Industri besar menghasilkan barang dalam jumlah besar, pabrik besar, mesin-mesinnya modern dan canggih, serta tenaga kerja yang ditampung tidak sedikit. Ini beberapa contoh industri besar dan industri kecil. Berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah industri yang menghasilkan barang. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah industri yang menghasilkan jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi seperti angkutan, bus, kereta api, penerbangan, dan pelayanan. Perusahaan jasa ada juga yang membantu proses produksi. Contohnya, jasa bank dan pergudangan. Pelayanan jasa ada yang ditujukan kepada para konsumen. Contohnya,
asuransi, kesehatan, penjahit, pengacara, salon kecantikan, dan sebagainya. Memasuki pada materi PKN, terdapat beragam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya keragaman ekonomi, beragam pula jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita, seperti petani, peternak, sopir, satpam, guru, dokter, perawat, wartawan, dan sebagainya. Keragaman bukan hanya dalam bidang pekerjaan saja, tetapi juga banyak jenis keragaman lain. Misalnya, keragaman kegemaran. Dengan teman di sekolah, kegemaran setiap siswa sangat beragam. Berikut contoh keragaman siswa di sekolah. Ini merupakan keragaman anak-anak yang berada di sekolah dan di luar sekolah. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka bersepeda, ada yang suka berenang, ada yang gemar membaca, dan ada yang suka gemar menonton televisi. Berbagai macam keragaman yang ada pada anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 4 Safa, Marwah, dan Zina yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.